Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi dan saya cintai, di hari ini saya mau berbagi tentang yajna, khususnya pada Dewa Yajna, korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para dewa, Ida Sangyang Widi dan Ida Wadhara. Tapi sebelumnya saya mohon warunugraha ring Ida Sangyang Widi Basa, ring Ida Sangyang Aji Saraswati, begitu pula ring Ida Parus Silinggih dimanapun berada. Teman-teman umat Hindu yang saya kasih dan saya cintai dimanapun berada, semoga di hari yang baik ini teman-teman selalu sehat, bahagia, dan rahayu. Di dalam proses upacara untuk pembuatan banten yajna yang dilakukan oleh umat Hindu dimanapun berada, jika ada yang disebut dengan Dewa Yajna, yang artinya pengorbanan suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Ida Sangyang Widi Dewa pada Ida Wadhara. Teman-teman umat Hindu, di dalam Dewa Yajna niki ada yang disebut dengan nimitta dan nimitika karma atau nimitika yajna yang dilakukan setiap saat, seperti contohnya 15 hari sekali atau 1 bulan sekali, dan juga ada 6 bulan sekali sampai dengan puluhan tahun. Teman-teman umat Hindu, ada proses ngenteklingge dudusan jika yang diawali dengan membuat suatu bangunan baru, jika tujuannya adalah ngelinggihan ide susunan atau Ida Wadhara, manifestasi dari Ida Sangyang Widi, keumpama di pura dalam umpamanya nika adalah linggih Ida Wadhara Siwa atau Dewa Siwa, nika ada proses upakara untuk linggih. Suatu contoh di pura desa Penataran, ke teman-teman sudah mungkin mengerti, tetapi di hari ini saya mau menjelaskan tentang bagian dari proses upakara ngenteklingge. Teman-teman umat Hindu, di dalam menjalankan proses upakara ngenteklingge ada sebuah proses upakara yang disebut dengan nektag atau pengisahan. Di Bali disebut dengan nektagang. Di dalam proses upakara ini ada penjelasan atau makna dan tujuan mengapa kita harus nektagang. Di dalam hal ini atau sering kita laksanakan di dalam proses upakara di Bali, kalau sudah membicarakan masalah nektagang, itu adalah yang diadakan atau yang dientegang itu adalah Dewi Sri, yang simbolisnya itu adalah beras, simbol dari amarta. Ke teman-teman umat Hindu dimanapun berada, sebelum menjalankan pengingsahan, jika ada upacara yang disebut dengan nektag, di Bali disebut dengan nektagang. Jika yang pertama disediakan adalah dapur suci, simbolis di jeroan, juga lumbung penyimpanan beras, itu simbolis ke persiapan yang harus disanakan. Juga tirta-tirta dari Kayangan 3, tirta Pakulo. Juga disediakan kukusan, gayung atau cedok, siut, sepit, dan air kumkuman. Yang perlu disediakan teman-teman umat Hindu dimanapun berada, saya ulangi sekali lagi, yang dipersiapkan
di dalam upakara proses niki adalah simbolis dari dapur suci di jeroan, juga tempat penyimpanan beras di Bali disebut dengan lumbung. Sebelum upacara niki dilakukan atau tegang ide Sang Hyang Sri atau Dewi Sri, pengisahan niki pertama dilaksanakanlah upacara tegang piuning ring ide wadhara Dewa Dewi sane melinggi ring pura tertentu. Dan itu proses upacaranya dipuput oleh seorang sulinggih sane sampun medwijati. Teman-teman umat Hindu, ke proses upacara pengingsahan niki diawali dengan tegang. Setelah selesai mepiuning, barulah dijalankan sebuah proses pengingsahan. Nah, ada 4 jenis warna beras yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama beras putih 10 catu, 2 beras merah, ketiga beras injin atau hitam, di Bali disebut dengan injin, dan beras kuning di Bali disebut dengan beras ketan. Jika ditaruh di sebuah sok kasih namanya, maka biar meres. Nah, sekarang mungkin pemargi atau jalannya sebuah proses insah niki di Bali ke semua umat ngayah, dari yang tua, yang muda, yang kecil nika ngayah, nika rasa subakti ring ide Betara atau Dewa Dewi sane melinggiring pura suang-suang. Dan awalnya proses niki diawali oleh ide Sang Maraga Suci, ide para sulinggih, dengan menuliskan aksara suci di atas beras niki dengan menggunakan cincin emas yang permatanya dari batu yang sudah ribuan tahun. Teman-teman harus juga paham ke ide Sang Maraga Suci menulis aksara suci Ongkara Merta dengan cincin emas permata. Di atasnya sediakan kukusan. Lalu dituangkanlah air kumkuman niki. Setelah basah niki, tangan kanan kita memutar ke kanan 7 kali. 7 kali nika adalah simbol pemutaran Mandaragiri, lautan susu di sorga, oleh para dewa dan para raksasa. Tujuannya untuk mendapatkan amerta, tirta amerta niki. Itu adalah simbol pemutaran tirta amerta. Nika 7 kali ke kanan. Dan nantinya setelah selesai, air niki dituang atau ditaruh di lubang tempat-tempat suci yang akan digunakan untuk mendem pedagingan. Nah, itu tujuan daripada nek tegang. Teman-teman umat Hindu Bali yang saya cintai, mungkin jalannya proses upacara ada yang keliru, mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Tapi yang jelas sesuai dengan tatanan tatwa itulah yang sebenarnya. Teman-teman umat Hindu, setelah selesai menuangkan air tegang niki, lalu beras niki akan menjadi beras catur namanya. Nika dilinggihkan di tempat simbolis lumbung yang ada di Jawa. Tujuannya membuat simbolis lumbung di pura yang akan melakukan sebuah proses untuk linggih. Setelah melinggih niki, lalu dibuatkanlah sanggah sebilang bucu namanya di Bali. Tujuannya untuk menjaga dari kekuatan Buddha dengan upakara-upakara yang sudah disediakan. Teman-teman umat Hindu, setelah niki memargi,
barulah umat Hindu niki melakukan sebuah proses sembahyang. Itu yang dengan upacara nunas ijo, nunas keselamatan dengan melakukan panca sembah, mungkin dengan sabda sembah. Ke sebuah proses upakara tegang atau ngingsah akan membuat beras catur niki. Mungkin teman-teman sudah mengerti. Saya mohon maaf apabila ada yang salah atau lebih. Saya hanya ingin dan berharap teman-teman Hindu dimanapun berada selalu bahagia dan damai, rahayu, dengan menjalankan sebuah proses rasa bakti yang ide Sang Hyang Widi dengan menjalankan upakara. Saya sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.